Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa lagi dulur di Pojok Hukum. Kali ini saya akan membahas mengenai ini dulur. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke email saya maupun ke WA saya mengenai apakah menolak panggilan sebagai saksi dapat diancam dengan pidana. Oke, untuk itu saya akan menjelaskan satu persatu dulu. Ya, apa itu saksi? Keterangan apa yang tidak boleh, terus siapa saksi itu, dan apa yang harus dilakukan. Itu dulur ya. Oke. Begini dulur, jadi saya perjelas lagi ya, ancaman apa apabila seseorang menolak mendapat surat panggilan sebagai saksi, baik itu perkara pidana khususnya ya, apalagi juga perkara perdata. Jadi dia mendapatkan panggilan dalam kasus-kasus tertentu. Biasanya pihak penyidik atau kepolisian itu memanggil seseorang dengan kapasitas sebagai saksi, itu mesti mempunyai dasar hukum. Dasar hukumnya adalah terutama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama pada pasal 1 ya, ayat ke-26 kalau tidak salah ya. Jadi seseorang diterangkan di situ yang dimaksud dengan saksi. Saksi sebenarnya gini dulu. Saksi itu kan yang melihat, mengalami sendiri, mendengar sendiri kejadian. Terus saksi itu biasanya memang bersentuhan, memang melihat dengan panca inderanya sendiri. Seperti itu. Tapi dalam perkembangan zaman waktu ini ada putusan Mahkamah Konstitusi, saksi itu melihat, mendengar, mengalami sendiri. Tapi saksi ini juga diperluas lagi. Maksudnya diperluas lagi dalam hal ini, jadi saksi itu tidak hanya mendengar sendiri, mengalami sendiri, atau melihat sendiri kejadian. Jadi pidana, kasus-kasus pidana. Seperti contoh, dia didengar keterangannya sebagai saksi karena dia memang pada waktu contoh kasus 365 pencurian, dia melihat bahwa dia tahu seseorang itu memasuki halaman dengan membawa barang milik orang lain. Dari situ dia melihat, namun dia tidak mau melaporkan. Akhirnya ada yang tahu bahwa yang bersangkutan berhak untuk menjadi saksi, namun dia tidak mau, menolak. Itu dapat ancaman pidana dulu ya. 2 kali dia tidak menghadiri pemanggilan daripada pihak institusi kepolisian atau institusi pengadilan sebagai saksi, maka dia akan berhadapan dengan ancaman pidana dulu, terutama pasal 224. Ancamannya tahu sendiri dulu, bisa sampai 9 bulan. 9 bulan. Jadi alangkah baiknya kalau ada pemanggilan sebagai saksi, ya kita datangi saja, kita memberikan keterangan sesuai apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang dia dengar. Seperti itu, tidak mengurangi maupun tidak menambahi keterangan-keterangan tersebut. Jadi dulur jangan khawatir kalau menghadapi suatu panggilan, baik itu panggilan dari kepolisian maupun dari pengadilan, ya sebagai saksi bisa dulur datangi ya. Kalau mungkin dulur memberikan keterangan-keterangan yang kira-kira ya
Apakah dulur mengetahui kejadiannya, kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, ya toh, bagaimana cara kejadiannya, seperti itu dulur ya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan oleh pihak kepolisian. Bahkan untuk pihak pengadilan juga sama. Saya kira seperti itu. Ya. Jadi jangan main-main terhadap penolakan atau dulur menolak panggilan sebagai saksi. Lebih baik dulur datangi. Apabila dulur kurang siap atau dulur masih belum ada waktu, sampaikan saja kepada pihak yang memanggil, institusi yang memanggil, saya belum bisa, ditunda sampai kapan baru saya akan hadir. Seperti itu dulur ya. Karena ancamannya 9 bulan ya, pasal 224. Saya kira seperti itu. Kalau kurang jelas bisa tanya ke WA saya 08383067357. Silakan ketik di kolom komentar atau dulur bisa mengklik tombol like, subscribe, share, dan komen. Oke dulur, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan kita selalu sehat, kita selalu bahagia, kita selalu sukses, bersyukur luar biasa mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pojok Hukum.